Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Setio Pamungkas. Dan pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi perkalian pecahan. Setelah sebelumnya kita mempelajari materi penjumlahan pecahan, kemudian pengurangan pecahan, maka kali ini kita akan tingkatkan materi kita ke bentuk perkalian pecahan. Dalam pembelajaran kali ini ada 4 subtopik yang akan kita pelajari pada video pembelajaran kali ini. Yang pertama ini video pembelajaran bagian pertama tentang tema atau tentang topik perkalian pecahan. Seperti apa subtopik yang akan kita pelajari? Langsung saja kita mulai. Nah, yang pertama, perkalian pecahan yang pertama adalah perkalian bilangan asli dengan pecahan biasa. Bagaimana kita akan mengalihkan bilangan asli dengan pecahan biasa? Perhatikan, ada beberapa cara untuk mengerjakan materi atau soal perkalian bilangan asli dengan pecahan biasa. Salah satunya adalah seperti contoh berikut ini. Contoh yang pertama, kita lihat 2 kali 1/3 atau 1/3 sama dengan titik-titik. Kita lihat di sini yang dimaksud bilangan asli adalah 2. 2 itu sebagai bilangan asli. Yaitu yang ini pasti tertunjukkan ini adalah bilangan asli. 1/3 ini adalah pecahan biasa. Ada pembilang yang di atas dan ada penyebut. Kalau mengalihkan bilangan asli dengan pecahan biasa seperti ini, maka langkahnya adalah yang pertama, kita lihat bilangan aslinya. Bilangan asli itu sebetulnya sama dengan 2/1. Jadi kalau dituliskan 2 itu sebetulnya seperti ini. Jadi kalau bentuk bilangan asli 2 itu kan bisa kita tuliskan 2/1. 2/1 per itu kan artinya bagi 2 bagi 1 kan nilainya sama. Nah, ini materi sebelumnya di kelas-kelas sebelumnya juga kalian kenal. Nah, ini kan 2. Maka artinya kalau ada soal 2 kali 1/3, ya 2-nya kita ubah menjadi 2/1. Kalau ini kali 1/3 kan berarti menjadi 2/1 kalikan 1/3. Maka kan menjadi seperti ini. Kalau seperti ini berarti konsepnya adalah pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Maka kita lihat di sini bentuk perkaliannya adalah 2 kali 1 sama dengan 2/3. Sehingga jawabannya menjadi 2/3. Baik, itu. Kemudian kita lanjutkan contoh yang kedua. Contoh yang kedua, sebentar kita coba dulu. Nah, kita mulai untuk contoh yang kedua. Contoh yang kedua, 3/4 kali 3. Kalau mengerjakan soal 3/4 kali 3, ini berarti 3/4-nya adalah pecahan biasa yang di depan kalikan 3. 3 berarti bilangan aslinya. Maka langkahnya adalah 3 kalikan 3, pembilangnya kan sama-sama 3/4. 4 itu sebenarnya 4 kali 1. Karena 3 bilangan asli yang ini nilainya sama dengan 3/1. Ini nilainya adalah 3/1. Sehingga pembilangnya 3, penyebutnya 1. Maka kalau kita kalikan menjadi seperti berikut ini. Nah, maka menjadi 3 kali 3/4 sama dengan 9/4. 9/4 masih bisa kita setengahkan menjadi 2/4.
Itu contoh yang pertama, perkalian bilangan asli dengan pecahan biasa. Kita lanjut dengan subtopik yang kedua, yaitu perkalian bilangan asli dengan pecahan campuran. Untuk mengalihkan bilangan asli dengan pecahan campuran itu sebetulnya akan lebih mudah lagi jika kita menggunakan mengubah pecahan campurannya ke bentuk pecahan biasa. Artinya kita ubah ini pecahan campurannya. Contoh yang pertama kita lihat 2 kali 1 2/3. 2-nya adalah bilangan asli yang di depan. 1 2/3 ini disebut pecahan campuran. 1 2/3 itu akan lebih mudah kita ubah ke bentuk pecahan biasa. Caranya adalah 1 kalikan 3 tambahkan dengan pembilangnya 2. Jadi bilangan bulat kalikan penyebut ditambah pembilang. Maka menjadi, kita lihat untuk ini untuk jawabannya, langkahnya adalah 2 kali 5/3 sama dengan 5/3 dari mana? 5/3 adalah 1 kalikan 3, kan hasilnya 3 tambah 2, maka ketemu 5/3. 2 kali 5/3 ini berarti sama seperti tadi yang bagian A. Bagian nomor 1, bilangan asli yang di depan kalikan pecahan biasa, maka menjadi 2 kali 5 10/3 sama dengan, kita sederhanakan ke bentuk pecahan campuran karena pembilangnya lebih besar dari penyebut, menjadi 3/3. Contoh yang kedua, 2 3/4 kali 3. Maka pecahan campurannya kali ini ada di depan, kita ubah ke bentuk pecahan biasa. Langkahnya bagaimana? 2 kalikan 4 kemudian tambahkan 3. 2 kali 4 8 tambah 3 11. Berarti menjadi 11/4 kali 3. Sampai sini tinggal dikalikan 11 kali 3, 33/4. 33/4 ini kita ubah lagi ke bentuk pecahan campuran. Langkahnya sudah kita pelajari pada pertemuan sebelum-sebelumnya, yaitu tinggal dibagi, maka menjadi 8/4. Ini materi subtopik yang kedua. Kemudian bagaimana jika kita menjumpai soal perkalian 2 pecahan? Contoh, ini subtopik yang ketiga, perkalian 2 pecahan biasa. Kalau kita menjumpai 2 pecahan biasa, ya tinggal kita kalikan saja. Contoh, prinsipnya sama, yaitu pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut. Pembilang, diingat baik-baik. Pembilang itu posisinya yang ada di atas, ya. Sedangkan penyebut posisinya yang ada di bawah. Jadi yang di bawah ini namanya penyebut. Penyebut kalikan penyebut. Pembilang kalikan pembilang, yang di atas itu namanya pembilang. Kemudian kita lihat untuk contoh soalnya. Perhatikan contoh soal berikut. Contoh yang pertama kita lihat soalnya adalah 2/3 kali 1/4 atau 1/4. Kalau mencoba soal seperti ini, lihat baik-baik, pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut. Maka 2 kalikan 1. 2 kali 1 tentu sudah sangat mudah bagi kalian. Kemudian 3 kalikan 4. Pembilangnya adalah 3. Maka kita kerjakan coba untuk ini yang pertama, 2 kali 1 hasilnya adalah 2 per
3 kalikan 4 hasilnya adalah 12. Maka kita jumpai di sini jawabannya adalah 2 per 12. Kalau kita lihat bilangan pembilang dengan penyebut ternyata masih bisa dibagi lagi dengan bilangan yang sama, yaitu ini dua-duanya dibagi 2, ini penyebutnya juga dibagi 2. Maka kita lihat 2 dibagi 2 ketemunya 1 per 12 bagi 2 ketemunya adalah 6. Maka jawaban akhir menjadi 1 per 6 atau kita baca 1/6. Begitu kalau mengerjakan. Nah, ini kita kembalikan lagi dulu. Oke. Maka langkahnya menjadi 2 kali 1 per 3 kali 4 menjadi 2 per 12 sama dengan 1/6 seperti tadi yang kita kerjakan. Kita lanjut contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah 2 per 5 kali 3 per 4. Bagaimana mengerjakannya? Sama seperti tadi, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Contoh pada soal kali ini berarti 2 kalikan 3 itu pembilangnya, 5 kalikan 4 penyebutnya. 2 kali 3 berapa? 2 kali 3 adalah 6. Berarti menjadi pembilangnya 6. Per 5 kali 4 berapa? 5 kali 4 jawabannya adalah 20. Berarti penyebutnya adalah 20. Maka menjadi 6 per 20. Contoh seperti ini, 6 per 20. 6 per 20 ini ternyata bisa kita bagi lagi. Ini 6-nya kita bagi dengan 2, 20-nya 2 juga. Harus dibagi dengan bilangan yang sama. Pintar. Begitu langkahnya. Diingat-ingat, jadi 6 bagi 2 ketemunya 3, 20 bagi 2 ketemunya 10. Sehingga ketemu jawaban akhir 3 per 10. Itu untuk bagian yang ketiga, subtopik yang ketiga. Sekarang kita lanjut untuk subtopik yang keempat. Untuk subtopik yang keempat adalah perkalian pecahan biasa dengan pecahan campuran dan sebaliknya. Sebaliknya artinya pecahan campurannya yang di depan kalikan pecahan biasanya yang di belakang. Langkahnya sebenarnya juga sama dengan materi sebelumnya, yaitu kita akan lebih mudah jika pecahan campuran tersebut diubah menjadi pecahan biasa. Ingat ya, cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Langkahnya yaitu bilangan aslinya kali penyebut tambahkan pembilang. Tadi sudah kita bahas. Sekarang kita lihat contohnya. Contoh, ada 2 contoh kita tampilkan. Yang pertama, 2 per 3 kali 3 1 per 2 atau 3,5. Maka lebih mudah sebetulnya kita coba untuk mengubah pecahan campuran ke bentuk pecahan biasa. Pecahan campurannya otomatis yang ada di belakang kali ini, yaitu 3 1 per 2. Langkahnya diingat-ingat, 3 kali 2, 3 kalikan 2 ditambah 1. 3 kali 2 adalah 6, tambahkan 1 menjadi 7. Maka soal A dapat kita kerjakan menjadi 2 per 3 kali 7 per 2. Pembilangnya menjadi 7, kita ubah pecahan campurannya. Bentuknya seperti ini. Nah, 2 per 3 kali 7 per 2. Sekarang kita ingat lagi konsepnya. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 2 kali 7 hasilnya adalah 14. 3 kali 2 hasilnya adalah 6. Maka langkahnya menjadi 14 per 6. 14 per 6 lebih besar pembilang dibanding penyebut. Maka harus kita ubah dulu menjadi bentuk pecahan campuran. Jawabannya ketemu 2 per 6.
2/6 ini ternyata bisa kita sederhanakan atau kita bagi lagi. Ya kita praktekkan, karena kita sudah mempelajari materi atau pecahan sederhana. Topik pecahan sederhana sudah kita bahas, sehingga kita praktekkan di sini. 2 dengan 6-nya sama-sama dibagi 2, sehingga ketemunya jawaban akhir 2 1/3. Begitu untuk contoh yang A. Bagaimana dengan contoh yang B? Kita lihat, ini dibalik. 4/5 kali 2/7. Pecahan campurannya kali ini ada di depan. Kali pecahan biasa 2/7. Cara mengubahnya, 4 kalikan 5, 20, tambah 1, 21. Ya. Maka kita kalikan ini menjadi 21/5 kali 2/7. Pembilang kalikan pembilang, penyebut kalikan penyebut. Berarti menjadi 21 kali 2, 42, 5 kali 7, 35. Maka langkahnya menjadi seperti ini. Nah, 21 kali 2, 42. 5 kali 7, 35. Sama dengan, ini besar pembilang. Lagi-lagi besar pembilang. Ya kita ubah. 1/7/35. 7 dengan 35 ternyata bisa kita bagi atau kita sederhanakan ini. Maka kita ubah menjadi 1/1/5 atau 1/1/5. Begitu 4 subtopik pada video pertama ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian, dan agar kalian lebih pandai lagi, lebih bisa lagi, ada latihan-latihan soal contoh seperti ini. Nanti bisa dikerjakan bersama teman kalian, atau kalau kalian ingin menguji kemampuan kalian, kalian boleh mengerjakan sendiri. Ada contoh-contoh soal seperti ini. Nomor 1, 1/2 atau setengah kalikan 16. Silakan nanti dihitung. Nomor 2, 18 kali 6/9. Kemudian nomor 3, 5/7 kali 48. 4, 3 kali 2/3. 5, 21, 5/12 kali 28. Kita lanjut, masih ada 6, nomor 6, 2/7 kali 7/9. Nomor 7, 12/17 kali 15/11. 8, 2/7 pecahan biasa kali 4/5 pecahan campuran. 9, 3/8 kali 4/5/6 pecahan biasa kalikan pecahan campuran. Yang terakhir dibalik, pecahan campuran kalikan pecahan biasa. Begitu pada bagian pertama ini, 4 subtopik sudah kita bahas dan ada latihan soal. Silakan dikerjakan. Selamat berlatih, jangan putus asa. Begitu sementara yang dapat Pak Setio sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Pak Setio akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.